Pengurus warga perumahan Ambar Telaga Residence 2, Endang, mengungkapkan pihaknya sudah sempat memasang dan mengibarkan bendera kuning sebagai tanda adanya kematian di wilayah tersebut. Ya Allah. Bete banget gak sih? Ya Allah. Udah dipasang tiba-tiba dapat telepon. Yalah, ada bapak. Kok dicopot lagi, Pak? Tetangga lu kayak tai anjing, kagak jadi mati dia. Bohong-bohongan doang. Ya, dicabut-cabutin satu-satu semua. Hai, selamat datang di video gua kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Jadi ceritanya mau pergi, kita coba buat bikin video sesingkat mungkin karena ada sebuah berita yang lucu sekali. Dan itu berita ini adalah alasan kenapa gue nggak pakai green screen dulu di awal-awal karena takutnya ntar YouTube ngiranya yang enggak atau gimana, dolar kuning atau apa. Kita bosan dengan dolar kuning. Tapi intinya ada sebuah cerita yang datang dari wilayah Bogor, dimana gue yakin lu udah pernah ngelihat perkaranya sendiri, udah ngelihat postingan-postingannya di IG, Twitter atau apapun itu, tentang seorang pria yang hidup kembali. Jadi dia ceritanya sudah ada di dalam peti, sudah make baju-baju yang pokoknya selayaknya seperti orang yang ingin dimakamkan. Nah gitu maksudnya, sudah dimasukkan ke dalam peti, ada kain-kain segala macem, dan petinya proper sekali. Terus videonya rame, viral lah, bisa dikatakan di mana-mana ada gitu, ada di Facebook, di Twitter, di Instagram, di TikTok. Ini tuh naik salah satunya, engagementnya tinggi perkara ini karena TikTok tuh naikin banget gitu. Yang mana ternyata ramainya perkara ini sendiri itu menjadi bumerang untuk dia. Ternyata seharusnya beritanya tidak ramai karena setelah dicari tahu lagi, si orang ini hanya ngeprank. Nah, kita nyebutnya ngeprank aja biar gampang. Doski ngeprank. Ngepranknya adalah, jadi dia tuh sebenarnya melakukan itu hanya untuk berpura-pura. Berpura-puranya adalah agar dia tidak lagi dikejar oleh debt collector. Kronologis kejadiannya adalah seperti ini. Semuanya dimulai ketika US dan Y, ini inisial ya namanya ya, menyewa sebuah ambulans dari Radio Dalam, Jakarta Selatan menuju perumahan Ambar Telaga Residence 2, Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. Waktu itu si US ini cowok ya? Yang cowok ya? Yang cowok, yang Y ini istri. Si US udah ngebeli satu peti mati, kemudian ditaruh di dalam ambulans. Si US ini bilang sama orang yang jual peti matinya itu, ini peti mati untuk saudaranya, untuk keluarganya. Terus ambulans itu dinaikin, US sama istrinya si Y ini pergi ke Bogor lewat jalan tol. Waktu sampai di rest area, waktu si supir keluar, US masuk ke dalam peti tersebut. Nah gitu. Ini kocak nih sebenarnya nih. Dia entah dapat ide brilian dari mana, tiba-tiba dia masuk kayak ke dalam peti tersebut. Lalu sang sopir ini kemudian bertanya ke istrinya, karena kan tiba-tiba suaminya hilang gitu aja kan. Loh, ini suami lu kemana bro gitu. Mbak gitu. Mbak. Terus si istri ini bilang, oh US sudah ada di dalam ambulans kok, tenang aja. Nah supir ambulans yang gak pengen kepikiran banyak, ya udah nyalain ambulans langsung pergi ke tempat tujuan. Waktu di Ranca Bungur, supir ambulansnya kaget. Ternyata si US, si suami, ada di dalam peti yang dia bawa. Gimana gak shock coba lah, tadi ini orang hidup, kenapa tiba-tiba meninggoy gitu. Lah, orang di sini di artikel dibilang kok supir ambulans juga kaget dan baru diketahui kalau US dalam peti mati itu saat diturunkan Ranca Bungur. Coba bayangin dia ngebawa peti mati kan, ya udah gitu peti mati aja, beratnya paling berat kayu. Tiba-tiba waktu diturunin, loh, kok nambah? Ini numbuh apa gimana pohon gitu. Waktu dibuka ada orang. Ada orang udah begitu. Terus kayak dia pura-pura bangun. Nah, pura-pura bangunnya itu adalah yang lu lihat di video-video yang rame itu. Kayak dia pura-pura hidup lagi. Terus kayak ada bapak-bapak yang emang mungkin perhatian atau gimana, bapaknya kayak itu apa, semuanya kenceng-kenceng dilepasin. Wah, gesper dilepasin, kancing dilepasin gitu, iket-iketan segala macam. Masih napas ini, masih napas. Ayo kita bawa ke dalam gitu. Ada videonya kok yang dia dibopong pakai apa namanya? Bukan tenda, dia dibopong pakai ini loh, ituan rumah sakit yang didorong gitu.
Ya itulah pokoknya, nggak tahu namanya apa, pokoknya gitu dah. Terus karena tercium aroma-aroma yang cukup aneh, pihak kepolisian kan akhirnya nyari tahu. Nah, setelah dicari tahu ya fakta-fakta tadi akhirnya ditemukan. Yaitu yang kayak ini suami istri bohong segala macam. Nah, ketika ketahuan suami istri bohong, apa nih alasannya? Tidak mungkin karena mereka ingin membuat konten di YouTube dong. Nggak mungkin dia pengen bikin thumbnail gitu, heboh, suamiku hidup lagi. Wah gitu, nggak mungkin dong. Kenapa terpikirkan ide seperti itu? Tidak ada. Lucu banget tadi. Masalahnya ketika videonya rame, itu orang di komen tuh kayak yang dalam medis menentukan seseorang sudah meninggal atau belum memang tidak mudah. Kalau kondisi masih utuh dan tidak luka parah dan dokternya pasti sudah melakukan pengecekan, wah, ini murni keajaiban dari Tuhan. Wah gitu. Kan orang kayak, wah, iya juga gitu. Ini masalahnya orang-orang yang komen kayak gini ketika ngelihat klarifikasi segala macam bakal bilang kayak gimana ya, kayak tuh kan. Hapus. Ini kan di luar kuasa nakes, Besti. Jangan seuzon ya, orang dinyatakan meninggal sama RS tuh nggak buru-buru bilang meninggal. Ada 3 kriterianya, guys. Wah, tapi ini bener. Kalimat ini bener, mati otak, henti napas, sama henti jantung. Ada penjelasan segitu-gitu lah. Untung dibuka lagi. Kasiannya kalau sampai dikubur masih hidup. Coba bayangin, dia tuh aktingnya terlalu bagus sampai orang mikirnya ini mati beneran. Tiba-tiba dikubur, tolong, mati beneran, gimana? Istrinya bingung, aduh kasih tahu nggak ya? Istrinya di belakang stres aja, aduh gimana nih? Mana cicilan masih ada lagi anjing gitu. Udah lucu banget dah. Oh, tadi ada yang komen kalau orangnya disayangi keluarga pasti tidak akan mudah dilepaskan ke sisinya. Ya Allah, apa nggak malu yang komen begitu? Nah, kan setelah kebohongan itu akhirnya dicari tahulah ini kenapa orang bohong. Nah, akhirnya ditemukan penjelasan kalau ketahuannya karena si istri US dalam perjalanan sempat curhat bahwa mereka terlilit utang. Curhatnya ke sopir. Sopirnya ketika ditanya sama kepolisian, ya jawab demikian lah. Oh, kemarin dia bilang, Pak, terlilit utang katanya. Bukan. Jadi mungkin dikiranya kayak, wah udah meninggal, mari kita ikhlaskan utang-utangnya gitu. Wah, hidup lagi. Tidak jadi. Ayo dong, bayar. Bayar sini. Lucu banget aja. Ada fakta yang sedang kami dalami dari pembicaraan bahwa istrinya berkeluh kesah sedang dihadapkan oleh utang yang melilit keluarganya dan banyak yang menagih. Rencananya, polisi juga akan menyelidiki fakta hukumnya dengan mencoba meminta keterangan US dan istrinya untuk menggali apa yang sebenarnya terjadi di Jakarta. Which is kayak alasan kenapa dia melakukan itu akan didalami lebih lanjut lagi. Hingga kini US dan istrinya masih keberatan untuk memberikan keterangan karena masih dirawat di RSUD Kota Bogor. Kenapa dirawat? Nah itu aku nggak tahu dia dirawat kenapa, soalnya di rumah sakit di artikel-artikel lain juga cuma bilang dia lagi dirawat dan nggak mau ngasih keterangan apa. Kenapa dirawat? Dia stres nih, dia kabur ke rumah sakit gitu. Mungkin dia kayak, aduh udah tanggung nih di rumah sakit, sakit-sakitin aja lah. Sengaja ngurang-ngurangin oksigen masuk ke paru-paru gitu, bagaimana dah? Ih, aneh aja lah orang. Apa mungkin dia kelamaan dalam peti terus akhirnya kehabisan oksigen gitu? Bisa jadi loh. Kan dia lagi ngide aja, orang peti dibuka masuk ke dalam tiduran gitu. Ada artikel yang bilang kayak prank satu perumahan. Pengurus warga perumahan Ambar Telaga Residence 2, Endang, mengungkapkan pihaknya sudah sempat memasang dan mengibarkan bendera kuning sebagai tanda adanya kematian di wilayah tersebut. Ya Allah. Bete banget gak sih? Ya Allah. Udah dipasang tiba-tiba dapat telepon. Yalah, ada bapak. Kok dicopot lagi, Pak? Tetangga lu kayak tai, anjing kagak jadi mati dia. Ya, bohong-bohongan doang ya, dicabut-cabutin satu-satu semua. Nah, susah-susah gue beli malam-malam, kagak ada yang jual beginian malam-malam gitu. Ceritanya adalah saat itu Endang baru keluar rumah dan mendapat kabar ada anggota keluarga dari warga perumahan tersebut, US, meninggal dunia. Akhirnya pihak keluarga mengkonfirmasi untuk segera membuat pemasangan tenda. Ya Allah, udah ada tendanya.
Udah siapkan tenda, bendera kuning, bahkan jalur akses utama aja kita alihkan. Ya Allah, Bapak bayangin orang lagi lewat disuruh minggir gara-gara orang yang meninggalnya nggak jadi. Bukan gua pengen dia meninggal beneran ya, jangan gitu. Tapi ini ngeprank satu perumahan. Bete nggak sih? Maksudnya kayak Bapak ketua RT-nya kalau misalkan dia mau perpanjang KTP pasti nggak mau. Ngapain? Nggak asik lu, ngapain? Udah begitu aja. KTP nggak perlu diperpanjang ya? Gue juga goblok, ngapain gue? Apaan sih? Endang mengatakan pihaknya bersama pengurus lain sudah berjaga sejak sore sampai malam hari. Ya Allah, sia-sia banget itu. Mereka bisa kerja. Mereka loh bisa, I don't know, gali-gali got, kayak apa sih namanya, kerja bakti buat lingkungan gitu. Lebih berfaedah daripada pada saat itu udah banyak tamu jemaat yang berdatangan dari berbagai tempat setempat. Ini tahu gak? Ini adalah artikel salah satu yang paling lucu yang pernah gue bacain, men. Dengan ngebacanya aja tuh komedi. Ya Allah, bisa begini loh. Jumat malam mobil ambulan datang membawa peti jenazah ke perumahan tersebut. Namun kehebohan terjadi setelah peti jenazah dibuka di rumah duka. Pada saat itu keluarga hendak melihat US untuk terakhir kalinya. Menurut Endar, di dalam peti jenazah itu sudah terlihat kepala laki-laki bernapas dan bergerak. Tapi kenapa ya? Maksudnya apa yang membuat mereka berpikiran kalau rencana mereka akan berhasil gitu? Kan itu pertanyaannya. Men, kalau lu mau pura-pura mati tuh harus ada sesuatu yang dimakamkan gitu. PR-nya tuh di situ. Oke lah, lu tahan untuk dimandiin sama orang, lu tahan untuk digelitikin segala macem sampai akhirnya sampai dekat ke liang lahat lu, tapi kan harus ada yang dikubur sebagai bukti ada yang mati. Oh, apakah sebenarnya ketika itu mereka niatnya keluar dari kotak untuk kabur, jadi kotaknya doang yang dimakamin? Nah, tapi kan kalau misalkan itu iya boleh. Maksudnya ada hal-hal yang nggak bisa dikontrol nih. Kayak di dalam peti misalkan keringetan, jenazah nggak mungkin keringetan. Oh iya juga, nggak kepikiran tuh gua. Kan di dalam peti panas ya, dalam peti panas. Ketika peti itu ditutup untuk kemudian digotong, terus dibuka lagi, nggak dibuka lagi ya kalau itu ya? Harusnya dikubur sini. Cuma masalahnya ketika dibuka, terus dia tiba-tiba keringetan di sini nih, menggumpal netes sih, tau gak? Tes gitu. Orang ngeliatnya juga, apa nih? Emang orang mati masih bisa gerah, Bang? Enggak, Bang. Ih, kasihan banget meninggal dalam keadaan gerah ya. Gak enak kayaknya. Gak enak kan? Gak enak loh. Ih, ada-ada aja dah orang. Heran. Tapi tetap aja ini masih akan apa? Ada satu lagi. Aku kepikiran doang sih, kayak kan dia keliputan nih. Utangnya banyak. Tapi dia punya duit buat beli peti, sewa ambulan, terus sekarang lagi dirawat. Iya juga ya. Dia beli peti duit dari mana? Oh, atau dia tutup lubang gali lubang ya. Jadi kayak dia minjem pinjol lain nih, buat kayak ini terakhir kalinya kita minjem. Oke. Dia minjem duit untuk beli peti lah, untuk ke rumah sakit segala macam. Ke rumah sakit mah mungkin keluarganya lah yang nalangin gitu kalau ke rumah sakit. Ya BPJS bisa gitu. Tapi untuk peti ya mungkin. Peti itu mahal loh, 300-400. Ada yang juta-juta bahkan. Mahal loh. Respect sih. Awalnya juga kan kalimatnya adalah meninggal karena sakit kan, karena sakit. Terus kemudian dibawa. Nah, kalau misalkan dihadirkan dengan pertanyaan, meninggalnya di mana? Meninggalnya kapan? Gimana? Yang ngebantuin siapa? Itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu gimana istrinya jawabnya ya? Artinya kan ketika dia udah meninggal harusnya dia udah berakting aja dong untuk yang udah gitu aja gitu. Istrinya tahu dari mana? Beban istrinya ini banyak sekali loh gitu intinya. Untuk menutupi semua apapun itu, kalau istrinya salah ngomong aja udah berantakan gitu. Wah, kocak sih. Mungkin dipikirnya kayak ini utang suaminya. Mungkin dia punya perjanjian pranikah yang bilang kalau utang suami adalah utang suami, utang istri adalah utang istri. Jadi utang suami tidak boleh dilimpahkan ke istri, mungkin gitu kan. Ya gitu-gitu lah. Kocak. Ya. Kini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap hotel di Jakarta serta tempat penjualan peti mati yang dipesan. Ada aja orang. Ini satu video cukup tahu sebenarnya tuh. Kita ngebahas ini doang tuh satu video tahu. Gue niatnya udah mau ngebawain cerita-cerita yang lain karena banyak yang kocak kan sebenarnya. Tapi satu video cukup lah ya. Ini aja dulu untuk video kali ini. Mari di subscribe agar kita bisa menuju ke 100 miliar subscriber. Let's go.
Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Semoga tidak ada kekocakan. Kayaknya untuk kekocakan kayak gini baiknya ada nggak apa-apa ya, supaya gue bisa nonton aja gitu. Supaya kita ada video baru aja. Tapi ya, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dah. Masa iya? Katakanlah dia udah ngutang 100 juta. Caranya adalah begitu untuk utangnya bisa lunas. Ya Allah, stres itu yang minjemin duit. Kalau yang minjemin pinjol beda sih. Nggak tahu dah. Tapi ya itu aja, Bapak. Thank you.